Ya, halo Kak Nadia. Perkenalkan nama saya Fahmi. Yang ingin saya tanyakan adalah tentang tes GRE nih Kak. Apabila S1-nya di luar jurusan ekonomi dan masih awam begitu ya Kak ya. Apakah belajar GRE ini cukup sulit ya Kak? Mungkin dari Mbak Nadia ada rekomendasi tempat belajar GRE yang terbaik itu di mana begitu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah Mbak Nadia ini apakah mendapatkan beasiswa ketika studi di MIT? Lalu nama beasiswanya itu apa? Kemudian fasilitas yang di cover itu apa saja ya Kak? Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana suasana belajar di kelas dunianya MIT? Value apa yang perlu dimiliki agar kuliah dan prestasi kita itu bisa tetap outstanding di sana begitu. Terima kasih Kak Nadia. Hai Fahmi, jadi kalau misalnya buat pertanyaan Jari, jadi kalau khusus Jari sendiri sebenarnya nggak diperlukan sama sekali background buat ekonomi, karena menurut aku yang lebih berpengaruh malah background engineering, karena tes JAR itu lebih tes matematika dan juga tes yang kualitatif itu lebih kayak tes bahasa Inggris gitu. Jadi kalau yang matematika itu matematika dasar biasanya. Matematika dasar mungkin kayak bisa bilang kayak aljabar dasar yang seperti itu, probability yang kayak gitu-gitulah. Terus yang kedua yang kualitatif itu lebih kayak ke bahasa Inggris, kayak fill in the blank, kalimat yang kayak gitu-gitu. Itu yang pertama buat GRE. Dan yang menurut aku tempat les yang bagus dulu aku les di Pascal, tapi sebenarnya kalau GRE kalau kita niat kita bisa juga kok belajar sendiri, beli aja buku GRE Pack, terus benar-benar belajar dari buku GRE Pack itu menurut aku sangat membantu. Dan kedua untuk beasiswa, jadi kalau beasiswa khususnya jurusan aku di finance, jadi pas lagi aku daftar itu langsung daftar fellowship juga. Fellowship itu kayak semacam beasiswanya MIT lah. Jadi kita nggak perlu application yang terpisah. Nah pas itu aku dapat ASEAN Fellowship. Pas itu aku dapat ASEAN Fellowship, jadi buat biaya kuliah aku itu aku cuman bayar setengahnya, karena setengahnya itu di cover sama MIT. Tapi sisanya kebetulan pas itu aku bayar sendiri karena aku nggak mau defer untuk cari beasiswa, karena sebenarnya banyak karena pas itu aku lebih kayak parno gitu sih, karena pas zaman aku dengernya banyak orang yang nggak bisa defer sama sekali karena jadi MIT-nya malah di cancel, jadi aku takut, jadi akhirnya aku ngambil yang fellowship aja. Tapi kalau kamu LPDP kamu nggak bisa ngambil fellowship itu karena LPDP bakal cover semuanya. Nah untuk pertanyaan yang ketiga, sebenarnya kemampuan apa sih yang sangat penting? Kemampuan sangat penting menurut aku orang Indonesia sebenarnya takut adalah kemampuan untuk menyuarakan opini, dan itu yang salah satu yang paling penting. Karena di MIT sendiri suasana kelasnya itu sangat aktif, orang-orang tuh sangat aktif bertanya pada profesor. Salah satu profesor aku itu dia pemenang, dia tuh benar-benar orang yang udah pemenang Nobel, tapi dia benar-benar maksa orang maksudnya nyuruh orang buat partisipasi juga. Dan di MIT itu ada nilai partisipasi yang kamu harus bersuara. Kayak beberapa kelas aku bahkan bisa sampai 40% buat nilai partisipasinya. Dan kadang-kadang tuh kita takut, apalagi yang tidak bisa berbahasa Inggris, kayak takut bersuara atau menyuarakan opini mereka. Jadi menurut aku berpikir kritis dan menyuarakan opini adalah salah satu bekal yang paling penting untuk diasah sebelum pergi ke luar negeri.